Ayo kita pergi ke benua mekanik. Ye Chen melirik monyet itu dan berkata. Monyet itu berkata, bagaimana kau bilang manusia mekanik itu dibiarkan? Bukankah logamnya dimurnikan? Kau boleh melompat keluar dari batu, dan logam milik orang lain tidak boleh dimurnikan. Kata Ye Chen dengan napas tercekat. Monyet itu berkata, bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Aku ingin membandingkan mereka denganku. Ye Chen berkata dalam hati, oke, kau yang terbaik. Mereka pergi ke benua mekanik bersama. Adegan baju zirah dewa yang Ye Chen lihat dari peti mati perunggu seharusnya milik keluarga mekanik, yang sangat berbeda dari baju zirah dewa. Setelah membunuh ahli mesin sehari sebelumnya, dia membongkar dan mengamatinya. Strukturnya sangat berbeda dari keluarga Shen, yang sifatnya berbeda. Dapat dikatakan bahwa keluarga mekanik adalah logam yang melahirkan roh, dan kemudian secara bertahap memiliki beberapa karakteristik ras manusia. Itu adalah keseluruhan, bukan baju zirah dewa yang disempurnakan oleh orang-orang di tanah Senki. Itu terdiri dari berbagai bagian. Ye Chen tidak melihat apapun seperti kotak kayu di keluarga robot, jadi Ye Chen curiga bahwa keluarga mekanik bukanlah sumber keluarga Shen. Baju zirah itu lebih dekat dengan dewa daripada dengan dewa. Dua orang datang ke keluarga mekanik, tentu saja, mereka tidak muncul dalam wujud asli mereka, tetapi dengan jubah. Jika muncul di benua mekanik dengan wajah aslinya, ia akan dikejar oleh keluarga mekanik. Bagaimana cara menjelajahi keluarga mekanik? Menangkap anggota klan mekanik untuk dipelajari. Tanya monyet itu. Ye Chen berkata, berbaliklah dan lihatlah. Di benua mekanik, tidak semua orang di sana adalah orang mekanik, tetapi ada juga beberapa ras lain. Namun, mayoritas dari mereka adalah orang mekanik. Beberapa ras lain memiliki status rendah di antara orang mekanik, dan kebanyakan dari mereka adalah budak. Jika tidak, orang-orang yang lebih kuat dapat hidup setara dengan keluarga mekanik di sini, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung keluarga mekanik, atau mereka tidak akan bertahan hidup. Ye Chen dan monyet, dua orang yang muncul di sini, juga tidak muncul tiba-tiba, tidak akan terlalu menarik perhatian. Namun, kebanyakan orang mekanik akan memperlakukan mereka sebagai budak. Lagi pula, hanya ada sedikit orang asing yang kuat. Mereka masih cukup jelas. Ye Chen memasuki sebuah kota bernama Kota Vajra, berjalan di jalan, dengan saksama mengamati situasi orang-orang mekanik tersebut. Bentuk keluarga mekanik ini bervariasi, dari besar hingga kecil, dari humanoid hingga seperti binatang, singkatnya, dalam berbagai bentuk. Ketika Ye Chen melihat situasi di kota, ia menyadari bahwa tidak semua manusia mekanik adalah manusia, dan wujud mereka beragam. Sama seperti roh-roh batu itu, tidak semuanya manusia. Kalian berdua, kemari. Sementara Ye Chen dan si monyet mengamati situasi klan robot kota, seorang anggota klan robot humanoid berteriak pada si monyet dan Ye Chen. Si monyet mendengar ucapan yang hendak marah, Ye Chen hendak menarik si monyet, lalu menghampirinya dan berkata, kalian memanggil kami. Makhluk rendahan, kalian bukan siapa-siapa. Anggota klan mekanik mendengus dan berkata, aku hanya butuh 2 budak di sini. Kalian akan menjadi budakku. Si monyet memamerkan giginya, tetapi seseorang membiarkannya menjadi budak. Ini tidak masuk akal. Ye Chen menahan amarah si monyet dan berkata, baiklah. Kalian jujur, selama kalian berbuat baik, kalian tidak akan mati. Orang-orang mekanik itu mendengus, lalu berbalik dan masuk ke halaman. Ye Chen dan monyet itu mengikutinya ke halaman. Setelah memasuki halaman, monyet itu tak tahan lagi. Ia mencabut sebatang tongkat dari telinganya dan menariknya ke arah orang-orang mekanik itu. Jangan bunuh aku, tetap hidup, teriak Ye Chen cepat. Monyet itu menarik sebatang tongkat ke tubuh orang-orang mekanik dan terbang keluar. Tubuhnya ditarik ke dalam lubang, tetapi tidak terbunuh. Kau, orang-orang mekanik itu sangat marah, tetapi kemudian tongkat monyet itu ditarik lagi, dan ia pun terlempar keluar lagi. Monyet itu menginjak tubuh orang-orang mekanik itu, dengan ganas berkata, lebih baik jujur padaku, kalau tidak, kau akan meledak. Kau berani melawan kami di kota King Kong. Kau sudah bosan hidup. Orang-orang mekanik itu menggertakkan giginya. Ye Chen berkata dengan lemah, membunuhmu sama saja dengan membunuh semut. Jika kau tidak ingin mati dengan menyakitkan, jawab saja beberapa pertanyaan dengan jujur. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Mendengar suara Ye Chen, orang-orang dari klan mekanik merasa ngeri. Apa yang ingin kau ketahui? Mekanik itu sedikit takut. Ye Chen mengeluarkan kotak kayu dan bertanya, apakah kau tahu apa ini? Setelah melihat kotak kayu itu, orang-orang dari klan mekanik segera meluruskan mata mereka dan berkata dengan sangat terkejut, bagaimana kau bisa memiliki benda ini? Ye Chen tampaknya tahu benda ini dari orang-orang mekanik, dan kau dapat melihat dari ekspresinya bahwa kotak kayu ini tidak sederhana. Apa ini? Ye Chen berkata dengan suara berat. Ini adalah batu ajaib. Batu ajaib. Ye Chen mengerutkan kening. Ini jelas sebuah kotak kayu. Bagaimana mungkin itu adalah batu ajaib? Ada batu ajaib di dalamnya, jelas mekanik itu. Untuk apa batu ajaib ini? Tanya Ye Chen. Ini adalah harta karun klan baju zirah sihir. Umat manusia dari keluarga mekanik. Klan keluarga sihir. Klan baju zirah sihir telah dihancurkan. Umat manusia dari keluarga mekanik.
Dimusnahkan, ada apa? Tanya Ye Chen. Umat manusia dari klan mekanik, dahulu kala, kita pernah berperang besar antara klan mekanik dan klan baju zirah sihir. Saat itu, klan Senjia juga ikut berperang. Kedua klan kita bergabung untuk melawan klan keluarga sihir. Setelah pertempuran yang mengerikan, klan mekanik dan keluarga Senjia menghancurkan tanah baju zirah sihir, dan menghancurkan tanah baju zirah sihir sepenuhnya. Saat itu, beberapa klan baju zirah sihir melarikan diri dari daerah ini dan pergi dengan batu ajaib ini. Kita telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi belum menemukannya. Di mana kau menemukan batu ajaib itu? Setelah mendengar ini, Ye Chen berkata, mengapa kau berperang dengan baju zirah sihir? Apakah ini untuk batu ajaib? Tanda tanya petik 2. Tanah baju zirah sihir terus-menerus menekan klan mekanik dan klan Senjia kita, mencoba mencaplok kita. Mereka sangat ganas, kami hanya bisa melawan, jadi kami terus-menerus mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya menghancurkan benua zirah ajaib. Kemanusiaan keluarga mekanik, di mana tanah zirah ajaib? Tanya Ye Chen. Benua zirah ajaib telah menjadi reruntuhan, tidak jauh dari tanah mekanik. Kemanusiaan keluarga mekanik. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, ia berbalik dan pergi. Monyet itu melirik Ye Chen dan orang-orang dari klan mekanik. Ia mengangkat kakinya dan menginjaknya, meratakan dada klan mekanik. Monyet itu menyusul Ye Chen dan berkata, haruskah kita pergi ke tanah zirah ajaib sekarang? Ye Chen mengangguk dan berkata, akhirnya, aku mengerti asal-usul kotak kayu itu. Ye Chen dan monyet itu meninggalkan benua mekanik, lalu mencari di sekitar benua mekanik, dan akhirnya menemukan tanah tandus yang penuh dengan reruntuhan. Tidak ada seorang pun yang terlihat di benua ini. Ye Chen dan monyet itu datang ke benua ini. Setelah mereka tiba di benua ini, kotak kayu bereaksi. Ye Chen mengeluarkan kotak kayu itu, dan kotak kayu itu memancarkan cahaya, lalu terbang dari tangannya. Ye Chen segera mengejar dan mengikuti kotak kayu itu sampai ke sebuah istana besar. Ye Chen melihat sekeliling. Ini seharusnya tanah leluhur asli suku Mojia. Cahaya kotak kayu itu menghilang. Ye Chen mengulurkan tangan untuk menangkap kotak itu, lalu menyimpannya. Tidak ada apa-apa lagi di sini, kata monyet itu. Ye Chen berkata, beberapa anggota keluarga sihir telah melarikan diri dan pasti akan kembali. Di antara mereka, seorang anggota klan baju zirah sihir pergi ke tanah pencerahan ilahi. Jika kau mengembalikan batu ajaib itu, orang-orang dari keluarga sihir mungkin akan hidup kembali. Benua Senki dan perunggu, yang telah mencari Senjia selama bertahun-tahun, telah punah. Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, ia tak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia berkata, semuanya sia-sia. Jika orang-orang yang mencerahkan tanah mengetahuinya, apa yang akan mereka pikirkan? Ketika Ye Chen dan monyet hendak pergi, sebuah napas kuat tiba-tiba keluar dari benua baju zirah sihir, dan kemudian napas itu datang ke arah monyet dan Ye Chen. Ye Chen dan monyet terkejut. Mereka segera mundur. Napas itu mengalir deras, membentuk pusaran hitam, dan kemudian bayangan virtual muncul di depan Ye Chen dan monyet. Batu ajaib, bayangan kosong itu adalah anggota klan keluarga sihir. Ia menatap Ye Chen dan berkata dengan penuh semangat. Ye Chen menatap bayangan virtual keluarga Mo dan berkata, apakah ada anggota keluarga sihir di tanah baju zirah sihir? Di mana kaisar baju zirah sihir? Tanya bayangan virtual keluarga sihir. Ye Chen berkata, kau hanya punya satu bayangan, tapi kau masih saja bersikap begitu sombong. Jika kau ingin tahu keberadaan kaisar baju zirah sihir, bersikaplah sopan padaku. Kau, bayangan kosong itu sangat marah. Kau mencari kematian. Benarkah? Kalau begitu kau tidak akan pernah tahu keberadaan kaisar baju zirah sihir, dan kau tidak akan mendapatkan batu ajaib itu. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu, kata Ye Chen. Bayangan virtual dari klan baju zirah sihir menggertakkan giginya. Meskipun hatinya marah, ia harus menahannya dan berkata, apa yang kau inginkan? Kau akan kembali ke sini nanti, tapi tidak sekarang, kata Ye Chen. Apa maksudmu? Jalan bayangan virtual dari klan baju zirah sihir. Aku punya rencana sendiri. Ye Chen berkata, pertanyaanku, apakah kau tahu pedang seperti itu dan pedang ini? Ye Chen menghunus pedang dan pedang itu di peti mati perunggu untuk menunjukkan bayangan klan baju zirah sihir. Setelah melihat pedang itu, bayangan virtual dari klan baju zirah sihir berkata, ini adalah Zhu Shendao. Bagaimana dengan pedangnya? Ye Chen mendengar kata-kata itu, lalu melanjutkan bertanya. Itu pedang tertinggi, jalan bayangan virtual dari klan keluarga sihir. Dari mana asal-usul mereka? Tanya Ye Chen. Zhu Shendao dikenal sebagai pedang pertama di dunia kekacauan, dan juga merupakan salah satu senjata suci langka dengan gelar tertinggi. Dulunya, pedang ini merupakan artefak dewa tertinggi, kata bayangan iblis Jia. Di mana pedang tertinggi? Ye Chen terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Pedang tertinggi juga merupakan alat untuk menganugerahkan gelar dewa tertinggi, dan juga merupakan artefak pedang Tao. Gelar dewa tertinggi Dao Jian seharusnya yang paling dekat sekarang. Bayangan iblis Jia berkata, Dao Jian adalah dewa yang paling dihormati. Gumam Ye Chen dalam hati, lalu teringat sarkofagus Gunung Sengsu. Pedang tertinggi ingin leluhur benua perunggu melindungi sarkofagus tersebut. Sarkofagus itu harus dinamai Dewa Dao Jian.
Benarkah gelar tertinggi Dao Jian belum mati? Mata Ye Chen membeku. Jika memang begitu, akan sangat mengerikan begitu gelar Dewa Dao Jian keluar dari sarkofagus. Zutian dan Dao Jian masih hidup. Tanya Ye Chen. Dewa gelar Zutian yang paling dihormati telah gugur, tetapi konon ia memiliki keturunan yang tersisa di dunia kekacauan, tetapi ia tidak tahu di mana ia berada. Namun, keberadaan Zhu Xuandao masih belum diketahui. Beberapa orang menduga bahwa keturunan dewa yang paling dihormatilah yang terbunuh. Kata bayangan Jiamo, bagaimana dengan nama Dewa Pedang? Tanya Ye Chen, apakah Dewa gelar tertinggi Dao Jian telah mati atau belum masih menjadi misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah mati, sementara yang lain mengatakan bahwa dia masih hidup. Bayangan Jiamo bertanya, mengapa begitu? Tanya Ye Chen, bayangan virtual dari klan baju sirah sihir berkata, jika Dewa gelar tertinggi Dao Jian telah mati, maka seharusnya ada Dewa gelar tertinggi selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun, masih belum ada Dewa gelar tertinggi. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki jawaban akurat tentang apakah Dewa gelar tertinggi pedang itu hidup atau mati. Dao Jian adalah dewa yang paling dihormati, dan tidak memiliki keturunan, jadi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Dewa gelar tertinggi Dao Jian adalah dewa yang menakutkan. Dia benar sekaligus jahat. Sebelum menjadi dewa gelar tertinggi, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia adalah orang yang kejam. Bayangan virtual dari klan Mojia berkata, keahlian kendo-nya tak tertandingi di dunia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah master kendo di seluruh dunia kekacauan. Tak seorang pun mampu menandinginya dalam kendo sejak zaman kuno. Untuk membunuh seseorang, dia hanya membutuhkan satu pedang, satu untuk melawan langit dan bumi, satu untuk menghancurkan langit, dan satu untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Petik 2. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata itu, dia sudah menyimpulkan bahwa pria di dalam sarkofagus itu pastilah dewa tertinggi Dao Jian. Namun, sama sekali tidak diketahui mengapa Dao Jian disebut sebagai dewa di dalam sarkofagus. Terlebih lagi, tampaknya cairan naga abadi adalah dewa gelar Dao Jian yang paling dihormati. Oleh karena itu, tidak ada masalah bagi cairan naga abadi untuk hidup di kehidupan berikutnya. Dari mana kau tahu tentang pedang ini? Tanya bayangan iblis Jia dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, bertahun-tahun yang lalu, apakah pedang ini muncul? Bayangan virtual dari klan Zira Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Aku tidak berani muncul dengan mudah. Jika aku tidak merasakan kehadiran batu ajaib hari ini, aku tidak akan pernah berani keluar. Ye Chen berkata, di mana tanah leluhur dewa tertinggi Zutian? Bayangan virtual klan Mojia berkata, bukan lagi kehampaan ini, di kehampaan lain, ada tempat bernama benua Zushen, yang merupakan tanah leluhur Zutian, dewa yang paling dihormati. Namun, kau tak perlu pergi. Banyak orang telah ke sana dan tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Kau tak perlu khawatir, kata Ye Chen ringan. Kapan kau akan mengembalikan batu ajaib itu kepada Kaisar Sihir? Bayangan dan ketidakpedulian Mojia. Ye Chen berkata, ketika saatnya tiba, batu itu akan dikembalikan kepadanya secara alami. Tak ada gunanya aku mengambil benda ini. Sebaiknya kau lakukan apa yang kau katakan. Kalau tidak, meskipun kami tidak memiliki banyak orang, kami masih bisa mengejarmu. Bayangan klan Mozirah mengancam. Ye Chen mendengus, kalau begitu kau bisa mencobanya. Setelah itu, Ye Chen tidak tinggal lebih lama lagi. Ia meninggalkan benua Mozirah bersama monyet itu. Kali ini, ketika aku datang ke kehampaan ini, aku menemukan asal-usul Senjia dan asal-usul kotak kayu itu. Perjalanan itu sungguh berharga. Terlebih lagi, ia tahu masih ada dewa gelar tertinggi di kehampaan ini. Jika Kaisar Si tahu ini, ia pasti akan sangat gembira. Mungkin ia akan langsung bergegas untuk bersaing dengan dewa gelar tertinggi pedang itu. Nak, kita mau kemana? Tanya monyet itu. Pergi ke neraka, kata Ye Chen. Percuma saja membicarakannya. Dia bilang tidak. Ayo kita cari tahu posisi kosong negeri para dewa. Setelah mengatakan itu, Ye Chen kembali ke benua mekanik, lalu berniat untuk mencari rute kehampaan tempat benua Zushen berada. Namun, tepat setelah Ye Chen dan monyet itu tiba di benua mekanik, sebuah berita mulai menyebar di kehampaan ini. Di kehampaan lain, Zhu Xuandao muncul lagi. Putra Zutian, dewa yang paling dihormati, muncul, memegang pedang Zushen dan menghancurkan sebuah benua. Sebuah berita yang begitu mengejutkan pun tersiar. Menghancurkan sebuah benua, semua orang gembira. Konon, daratan telah menodai dewa tertinggi Zutian. Keturunan dewa gelar tertinggi Zutian membunuh masa lalu dengan Zhu Xuandao. Zhu Xuandao bangkit dan menghancurkan seluruh benua. Sungguh mengerikan memiliki artefak gelar tertinggi. Siapakah keturunan Zutian? Sudah bertahun-tahun ia tidak muncul. Kali ini, kita harus pergi dan melihat apa yang terjadi. Saat ini, banyak orang berniat pergi ke kehampaan tempat dewa tertinggi Zutian berada. Ye Chen dan monyet itu tercengang ketika mendengar berita itu. Monyet itu bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Kita baru saja menanyakan kabar dewa tertinggi Zutian, dan hal seperti ini terjadi. Ini pertolongan surga, kata Ye Chen bersemangat.
Kehampaan ini sedang membahas masalah ini, membuat banyak keributan, dan beberapa orang kuat dari klan mekanik, klan mayat, klan binatang purba, klan Senjia, klan Senyan, dan sebagainya, sedang dalam perjalanan. Ye Chen dan monyet itu tentu saja bersemangat untuk melakukannya. Mereka juga tahu rute menuju kehampaan dan mengikuti mereka ke kehampaan. Di dunia kekacauan, terdapat jarak yang sangat jauh di antara setiap kehampaan. Sebelum berita itu kembali, itu terjadi setengah tahun yang lalu. Sekarang, Ye Chen dan yang lainnya pergi ke kehampaan selama setengah tahun, yang setara dengan tahun lalu. Ketika Ye Chen dan yang lainnya tiba di kehampaan ini, benda-benda yang dihancurkan Zhu Shendao di sebuah benua telah menjadi milik busuk Wei Zhenchen, dan itu bukanlah barang baru. Pada tahun ini, keturunan Zhu Tian, dewa yang paling dihormati, pergi ke setiap benua dengan pedang di tangan mereka, yang membuat ras di setiap benua gemetar dan mengikuti perintah satu demi satu. Sekarang, keturunan Zhu Tian, dewa Zhu Tian yang paling dihormati, telah menciptakan sebuah patung batu yang sangat besar. Seluruh patung batu itu terbuat dari batu kekacauan, dan harga batu kekacauan itu diperkirakan mencapai miliaran. Keturunan Zhu Tian, dewa yang paling dihormati, menetapkan bahwa semua orang di kehampaan ini harus beribadah di depan patung batu dewa tertinggi Zhu Tian setiap hari. Jika ada yang merasa tidak nyaman berdoa untuk beribadah, itu akan menyebabkan kehancuran keluarga. Ketika Ye Chen dan yang lainnya tiba di kehampaan ini, mereka mendengar berita tersebut. Kemudian mereka pergi ke sebuah kota di benua Shenyang dan melihat bahwa semua orang di kota itu berlutut ke arah yang sama untuk beribadah. Setelah itu, mereka semua berlutut di tanah. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Ketika monyet itu melihat orang-orang di kota ini, ia mengerutkan kening. Ye Chen berkata, orang itu pasti punya tujuan. Ye Chen memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, tetapi ia tidak yakin. Jika kau tidak berlutut untuk beribadah, hati-hati dengan bencana. Di kota, seseorang dengan baik hati mengingatkan Ye Chen dan monyet. Kalau kita tidak beribadah, adakah yang tahu? Kata si monyet, di setiap kota dan tempat, ada departemen pengawasan yang mengawasi apakah kita berlutut kepada dewa tertinggi Zhu Tian tepat waktu setiap hari. Begitu mereka tahu kita tidak berlutut tepat waktu, semuanya berakhir. Begitu parah, Ye Chen mengerutkan kening, sepertinya ini bukan ibadah biasa. Tidak ada ras, tidak ada yang terbunuh. Si monyet berkata, ini gila. Kenapa kalian berdua tidak beribadah? Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya dengan dua pelayan datang ke arah Ye Chen dengan galak. Orang yang baru saja berbicara dengan mereka langsung berpura-pura tidak berbicara dengan Ye Chen dan si monyet, lalu berlutut dengan wajah saleh. Melihat pria parubaya itu, si monyet bergumam dengan nada meremehkan, Laozi selalu berlutut di bumi, kecuali langit dan bumi, tidak ada yang tahan berlutut sepertiku. Suara yang lantang, pria parubaya itu mendengus dingin, kau tahu kau bukan orang pertama yang mengatakannya. Orang-orang yang mengatakannya sebelumnya sudah mati dan membunuh keluarga mereka. Jika aku melihatmu, aku akan pergi bersama mereka. Monyet itu memelototi pria parubaya itu, memamerkan giginya dan berkata, aku akan membunuhmu dulu. Kata monyet itu, mencabut batang besi dan menghantamkannya ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut karena ia telah menjadi inspektur jenderal begitu lama. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang berani melawannya. Dalam kekosongan ini, tak seorang pun yang tidak tahu otoritas Departemen Pengawasan, yang mewakili kehendak Kaisar tertinggi untuk menghukum surga dan menganugerahkan gelar Putra Dewa. Siapapun yang berani melakukannya pasti akan membawa bencana. Oleh karena itu, Departemen Pengawasan ini belum tentu sangat kuat, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Hari ini, aku ditendang di pelat besi. Pria parubaya itu mundur dengan cepat. Kecepatan monyet itu begitu mengerikan sehingga pria parubaya itu tidak bisa bersembunyi. Meski berusaha melawan, kepalanya tetap saja retak akibat pukulan tongkat si monyet. Inspektur Jenderal dibunuh oleh monyet dengan tongkat, dan kedua petugasnya juga dibawa pergi oleh monyet itu bahkan dengan tongkat. 80% dari mereka terbunuh. Ah, dia membunuh Inspektur Jenderal. Sudah berakhir. Kita akan mati. Inspektur Jenderal sudah mati di sini, dan seluruh kota kita akan hancur. Orang-orang di seluruh jalan panik, dan hati mereka ketakutan. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Hanya dengan menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada keturunan dewa tertinggi, kita bisa diselamatkan dari bencana. Beberapa orang berkata, tangkap mereka bersama-sama. Ya, mereka harus ditangkap. Orang-orang di jalan sangat bersemangat. Ye Chen merasa ada yang tidak beres, dan segera berkata, monyet, ayo cepat pergi. Apakah orang-orang ini gila? Kita membunuh departemen omong kosong ini untuk membantu mereka. Mengapa mereka harus menangkap kita? Monyet itu sangat bingung. Ye Chen berkata, bagi mereka, kau tidak membantu mereka, tetapi menyakiti mereka. Cepat pergi dari sini, kata Ye Chen, menarik monyet itu pergi. Orang-orang di jalan segera bergegas untuk menangkap monyet dan Ye Chen. Jangan biarkan mereka lari. Tangkap mereka, teriak seseorang. Sialan, kau cari mati. Monyet itu berkata dengan galak. Monyet, jangan sia-siakan nyawamu, seru Ye Chen. Monyet itu berkata, mereka akan menangkap kita. Itu tidak akan menyakiti mereka. Ayo kita pergi. Ye Chen berkata,
lalu menarik monyet itu agar segera pergi. Seluruh orang di jalan mengejar, Ye Chen dan monyet itu bergegas keluar kota, lalu menghilang dengan cepat. Di kota itu ada dewa gelar yang kuat, tetapi ketika berita itu sampai, Ye Chen dan monyet itu sudah menghilang. Mengapa mereka menangkap kita? Monyet itu masih bingung. Ye Chen berkata, jika kau membunuh Inspektur Jenderal, keturunan dewa yang paling dihormati pasti akan melakukan kejahatan. Mereka takut. Karena itu, kita harus ditangkap dan diserahkan kepada keturunan dewa tertinggi, agar mereka tidak hancur. Sekelompok pengecut, kata monyet itu dengan nada meremehkan. Ye Chen tak berdaya, ini bukan salah mereka. Di bawah tekanan sekuat ini, semua orang terdiam. Ayo kita pergi ke tanah dewa tertinggi dan melihat patung dewa tertinggi. Monyet itu berkata, orang itu telah membuat begitu banyak hal, pasti ada konspirasi, kita akan menghancurkan patung itu. Ye Chen berkata, tanah dewa tertinggi itu akan mengejarmu ke seluruh dunia. Monyet itu memamerkan giginya dan menggaruk telinganya. Ye Chen dan monyet itu langsung pergi ke tanah dewa tertinggi, apa yang mereka lihat dan dengar di sepanjang jalan semuanya adalah rekayasa keturunan dewa tertinggi. Mereka semua adalah sarana yang menekan, yang membuat orang-orang di sini takut dan benci. Setelah tiba di benua Zushen, Ye Chen dan monyet tiba di kota Zushen, kota suci di tanah Zushen. Patung batu dewa yang paling dihormati berada di pusat kota Zushen. Seluruh patung batu itu tingginya mencapai 99 kaki. Bahkan dari luar kota, Anda dapat melihat patung batu raksasa yang berdiri di tengah kota. Ye Chen dan monyet itu berdiri di bawah patung batu raksasa itu dan menatap patung batu itu. Seluruh patung batu itu bersinar terang, memancarkan atmosfer kekacauan yang pekat. Seluruh patung batu itu terbuat dari batu kekacauan. Berdiri di dekat patung batu itu memang sangat bermanfaat. Namun, tidak ada yang berani berlatih di dekat patung batu itu. Ini merupakan penghinaan besar terhadap dewa tertinggi Zutian, yang pasti akan dihancurkan. Aku merasakan sedikit keyakinan. Memang belum terlalu kuat, tapi pasti akan semakin kuat. Ye Chen berdiri di bawah patung itu. Monyet itu berkata, apa kekuatan keyakinan itu? Alasan mengapa keturunan dewa gelar tertinggi Zutian ingin semua orang di kehampaan ini menyembah dewa gelar tertinggi Zutian adalah karena mereka ingin mendapatkan sejumlah besar kekuatan kepercayaan, yang akan menjadi kekuatan yang sangat kuat, sangat mengerikan, tanya Ye Chen. Apa yang dia inginkan dari kekuatan ini? Tanya monyet itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apakah dia ingin atau memanggil Tuan sebagai dewa tertinggi. Pasti ada masalah besar, kurasa hari akan berubah. Perubahan cuaca. Monyet itu menggaruk pipinya dan berkata, akankah terjadi sesuatu? Ye Chen mengangguk, bukan kehampaan ini, tetapi seluruh dunia yang kacau. Monyet itu membuka mulutnya dan kemudian menatap patung batu itu. Dia tidak mengerti. Ye Chen berkata, dewa gelar tertinggi Dao Jian belum mati, dan dewa gelar tertinggi Zutian telah menciptakan hal-hal ini lagi. Mungkin ada hal-hal kehampaan lain yang terjadi, tetapi kita tidak tahu. Kau tidak menakut-nakuti dirimu sendiri, kan? Tanya monyet itu. Ye Chen menghela napas, kuharap begitu. Ye Chen dan monyet itu meninggalkan patung batu, lalu berkeliling kota Zushen. Mereka tiba di kediaman Putra Zushen, kaisar paling dihormati di kota Zushen. Ini adalah kediaman kepala kota-kota Zushen. Kediaman ini sangat megah, menempati sepertiga kota. Gerbang kediaman tuan kota terbuka lebar, dan ada beberapa orang yang keluar masuk. Orang-orang ini sangat kuat. Menurut pemahaman Ye Chen dan monyet, orang yang dapat memasuki kediaman tuan kota adalah makhluk yang sangat kuat di kehampaan ini, dan hanya mereka yang memiliki lebih dari 6 tingkat gelar dan dewa, termasuk yang kuno, yang memenuhi syarat untuk masuk. Semua orang ini masuk untuk menyenangkan putra dewa yang merupakan dewa tertinggi di dunia. Namun, semua orang yang masuk tidak melihat wajah asli putra dewa tertinggi, dan semuanya ditangani oleh orang lain. Bahkan jika itu adalah putra Zutian, dewa yang paling dihormati, yang menghancurkan benua dengan pedang, itu hanya dikatakan oleh seseorang, dan tidak ada yang melihat putranya. Karena itu, tidak ada yang tahu seperti apa keturunan Zutian. Apakah orang ini begitu misterius sehingga dia takut akan balas dendam? Tanya monyet itu. Ye Chen berkata, jika semua orang mengenalnya, beberapa hal akan sulit dilakukan. Karena itu, dia membuat pilihan yang sangat cerdas. Itu berarti dia sekarang berada dalam kegelapan, dan kita berada dalam terang. Mungkin dia sedang minum di restoran ini. Mungkin saja. Monyet itu melihat sekeliling dan berkata, kurasa keturunannya tidak begitu pemalu. Ini pilihan yang bijaksana, katanya. Petik 2. Agar kita tidak bisa melihat pedang itu. Kata monyet itu, jika kau melihatnya, itu pasti sesuatu yang besar. Ye Chen berkata, hal-hal besar terjadi, hal-hal besar terjadi. Aku di sini untuk melihat Zushen Dao. Monyet-monyet itu tidak peduli dengan Tao. Ye Chen menyesap anggur dan tersenyum pahit. Ia terdiam sesaat. Ketika Ye Chen selesai minum dengan monyet itu dan hendak meninggalkan restoran, seseorang di jalan berteriak, Zushen Dao telah muncul lagi. Zushen Dao muncul, seluruh penduduk kota Zushen terkejut, dan mereka semua sangat terkejut. Di mana Zushen Dao? Ras mana yang akan mati? Petik 2. Kali ini, tidak ada ras yang akan mati.
Konon ada sebuah lubang besar di tanah Yunsen, dan sekelompok orang sedang menjarah sumber daya di tanah Yunsen. Tiba-tiba, pedang dewa muncul dan membunuh semua penjara. Begitu berita itu keluar, semua orang bergegas ke tanah Yunsen. Tanah Yunsen jauh dari tanah Zushen dan berada di tepi kehampaan ini. Butuh beberapa hari untuk mengejar ketinggalan. Ye Chen dan monyet itu tidak ragu, jadi mereka pergi untuk membicarakannya terlebih dahulu. 7 hari kemudian, Ye Chen dan monyet itu tiba di tanah Yunsen. Mereka melihat lubang besar di kehampaan, dan melihat beberapa jejak pertempuran besar di tanah Dewa Awan. Mereka semua terbelah oleh pedang Zushen. Beberapa hari yang lalu, Zushen Dao benar-benar membunuh orang di sini. Apakah kau melihat putra dewa yang paling dihormati? Tanda tanya petik 2. Aku hanya melihat Zushen Dao, tetapi tidak melihat keturunan Zutian, dewa yang paling dihormati. Kata pria di tanah Dewa Awan. Kemana Zushen Dao pergi? Seseorang bertanya. Setelah membunuh orang-orang itu, mereka menghilang sepenuhnya. Ada apa dengan lubang ini? Entahlah. Tiba-tiba, sekelompok orang datang. Ketika mereka mendatangi kami, mereka mulai menjarah. Di antara mereka, ada orang-orang kuat di alam dewa gelar kuno. Namun, tidak ada ruang untuk melawan. Orang-orang di negeri Yunsen bertanya tentang situasinya, dan Ye Chen serta monyet juga menanyakan beberapa kabar. Lubang ini memang agak aneh, tiba-tiba muncul, dan sudah terbuka lebar, tidak ada niat untuk menutupnya. Ketika semua orang merasa bingung, 3 hari kemudian, keluar dari gua seorang pria berjubah brokat, yang penampilannya luar biasa dan cerdas. Saya adalah anggota masyarakat kehampaan. Ini adalah terowongan kosong yang telah saya buka. Terowongan ini memungkinkan orang untuk dengan cepat melewati kehampaan dan mencapai kehampaan lainnya. Setelah pria berjubah brokat muncul, ia tersenyum dan berkata, kekosonganku telah membuka banyak terowongan kosong di dunia kekacauan. Terdapat terowongan vertikal dan horizontal yang saling terhubung. Kemanapun kita ingin pergi, kita bisa melayani mereka. Tentu saja, yang perlu kita bayar adalah batu kekacauan. Pria berjubah brokat itu selesai berbicara, orang-orang di tanah Dewa Awan terkejut. Ini sebenarnya terowongan kosong. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang dari satu kekosongan ke kekosongan lainnya? Tanya seseorang. Secara umum, jika kita mengandalkan kecepatan terbang langsung, itu adalah hal yang umum selama 1,5 tahun. Di terowongan kekosongan, hanya membutuhkan beberapa hari dan relatif lebih aman. Bagaimana cara mengumpulkan batu kekacauan? Jika bukan karena bola-balik melalui banyak kekosongan, dibutuhkan 50.000 batu kekacauan untuk membuat satu pesawat ulang-alik. Jika kita melewati lebih dari satu kekosongan, tambahkan 50.000 ke satu kekosongan lagi, dan seterusnya. Kata pria itu, sangat mahal, berapa banyak orang yang mampu membelinya? Gumam seseorang, kita juga butuh banyak biaya untuk membuka terowongan kosong seperti itu. Secara relatif, tidak banyak batu yang kacau. Cara pria berjubah brokat, siapa yang mengizinkanmu menggali terowongan kosong di sini? Para predator, pada saat ini, seorang pemuda berdiri dengan tangan negatif, menatap pria berjubah brokat itu dan bertanya.